Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Dewi Sutomo. Saya dari Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Nomor induk mahasiswa saya 616080620016. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Siti Husaida, yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Baiklah, di sini PowerPoint saya berjudul tentang praktik kebidanan yang sensitif terhadap budaya. Di sini yang dimaksud tentang praktik kebidanan itu contohnya seorang bidan membuka praktik dan kemudian itu ada pasien yang mengunjungi tempat praktik tersebut. Kemudian seorang bidan tersebut memberikan asuhan secara mandiri kepada ibu yang sedang hamil tersebut, yang menyangkut tentang reproduksinya ataupun janin serta bayinya yang sedang dikandung ibu tersebut. Kemudian ada perilaku dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan di komunitas. Yang pertama itu ada healthy belief. Nah, apa itu healthy belief? Yaitu itu biasanya tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-temurun dalam pemberian makanan bayi. Nah, di sini itu biasanya itu pada zaman dahulu ya, itu bayi yang baru lahir aja biar supaya tidak nangis biasanya itu diberikan pisang biar bayi tersebut kenyang. Kan tetapi di dalam ilmu kesehatan itu tidak diperbolehkan karena bayi yang baru lahir itu usus maupun lambungnya itu belum bisa memproduksi makanan yang berat seperti itu, dan bayi yang baru lahir itu cukup untuk minum ASI. Yang kedua yaitu ada healthy seeking behavior. Nah, di sini yaitu adalah salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang tersebut sakit dan tidak perlu pelayanan kesehatan. Nah, di sini itu biasanya tuh orang pada zaman dahulu ya, dia lebih mempercayai dukun untuk berobat dan mengetahui apa yang sedang penyakit apa yang sedang ia rasakan sekarang. Nah, itu kebanyakan itu orang-orang pada zaman dahulu yang lebih percaya terhadap dukun daripada pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu adalah lifestyle. Nah, di sini itu dibilang lifestyle itu adalah gaya hidup yang mempengaruhi terhadap kesehatan. Di sini biasanya orang yang suka gonta-ganti pasangan yang tidak memikirkan kesehatan kelaminnya. Bisa jadi terkena penyakit HIV ya, karena dia mungkin gaya hidupnya yang sering gonta-ganti pasangan. Dan maka di sini juga dibilang gaya hidup yang berpengaruhi terhadap kesehatan yang ia alami. Kemudian ada peran bidan di komunitas terhadap perilaku selama hamil. Nah, yang pertama yaitu ada komunikasi, informasi, edukasi tentang menjaga kehamilan. Nah, di sini itu bidan itu berperan dengan antenatal care teratur, memberikan konsumsi makanan bergizi, kemudian membatasi aktivitas fisik yang tidak perlu, terus tidak perlu melakukan aktivitas yang membahayakan kehamilannya, dan tidak perlu pantang makanan. Kemudian yang kedua yaitu adalah komunikasi, informasi, edukasi. Itu tentang segala sesuatu yang sudah diatur Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apapun mitos-mitos yang dibilang
oleh siapapun, itu tolong ditinggalkan. Dan mitos-mitos yang tidak benar itu tolong jangan dilakukan, karena itu akan membahayakan kehamilan kita sendiri. Karena apapun itu, kita tetap kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif ataupun berpengaruh buruk terhadap kehamilan. Yang keempat itu bekerja sama dengan dukun setempat. Dan yang kelima ada komunikasi, informasi, edukasi tentang tempat persalinan. Nah, di sini itu selama proses persalinan itu dan selama perawatan persalinan, di sini seorang bidan dan pasien itu memberikan informasi-informasi tentang tempat persalinan, kemudian perawatan-perawatan apa saja yang dilakukan selama persalinan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran bidan di komunitas terhadap perilaku selama persalinan. Nah, yang pertama itu ada memberikan pendidikan. Nah, di sini itu yang dimaksud memberikan pendidikan itu adalah kepada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama persalinan. Nah, di sini itu seorang pasien memberikan pendidikannya. Nah, agar seorang bidan bisa mengoreksi apa saja kekurangannya pada saat memberikan penolongan persalinan ataupun proses persalinan dan perawatan persalinannya. Dan yang kedua yaitu memberikan pendidikan juga, namun di sini memberikan pendidikannya mengenai konsep kebersihan di lingkungan ataupun di sekitar, kemudian ataupun di ruangan tempat praktik ataupun tempat dilaksanakannya persalinan itu, dari segi tempatnya dan peralatan yang digunakan selama persalinan dilakukan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan penolong persalinan ataupun dukun dan tenaga kesehatan setempat. Nah, biasanya ini di desa-desa itu bidan itu pasti bekerja sama dengan dukun ataupun tenaga kesehatan lainnya. Kebanyakan sih yang saya sering dengar itu bidan di desa-desa ataupun tenaga kesehatan di desa-desa itu sering bekerja sama dengan dukun. Nah, di sini ada contoh perilaku sosial budaya selama persalinan yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama itu ada biasanya itu bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan menjaga nama baik. Nah, kebanyakan orang-orang juga ataupun masyarakat yang mengatakan bahwa bayi laki-laki itu akan jadi penerus keluarga karena laki-laki itu mempunyai atau memiliki tanggung jawab yang besar. Dan laki-laki itu biasanya kan kalau di rumah tangga itu menjadi kepala rumah tangga. Nah, maka dari itu di sini dibilang bayi laki-laki itu akan jadi penerus keluarga yang akan menjaga nama baiknya nanti. Kemudian ada yang kedua yaitu bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Nah, karena di sini kenapa dibilang bayi perempuan itu adalah pelanjut ataupun penghasil keturunan? Karena suatu saat nanti perempuan itu juga bayi perempuan tersebut pasti akan menikah ataupun menemukan jodohnya dan kemudian akan memiliki keturunan lagi. Kemudian keturunan tersebut kalaupun sudah beranjak dewasa, dia akan menikah lagi dan memiliki keturunan lagi. Begitu juga seterusnya akan menghasilkan keturunan. Nah,
Yang ketiga itu memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Nah, di sini itu sebenarnya nggak ada ini sih, itu mungkin mitos-mitos aja sih yang mempercayai bahwa masuknya minyak ke dalam vagina itu akan licin dan mengakibatkan persalinan itu cepat. Sebenarnya tidak, apalagi kalau dilakukan diberikan minyak-minyak tersebut ya, karena bayi tersebut kan sudah bukan sudah menentukan sih, karena bayi tersebut juga ada masanya ataupun ada jalannya dia akan lahir tanpa dipaksa ataupun menggunakan apapun itu. Nah, makanya di sini sebenarnya dalam ilmu kesehatan itu tidak boleh diberikan minyak-minyak ataupun apapun di bagian vagina. Nah, di sini yang keempat, melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya itu di desa-desa itu ataupun di desa-desa terpencil, orang yang ingin melahirkan itu biasanya pasti akan datang ke dukun. Dan kalaupun ada tenaga kesehatan biasanya akan bekerja sama dengan dukun. Dan yang kelima yaitu ada minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Nah, di sini sama ya dengan yang nomor 3 tadi, memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar atau jalan lahirnya itu lancar. Nah, sebenarnya tidak ya, kan seperti balik lagi seperti yang nomor 3 tadi saya bilang, karena bayi itu tidak bisa dipaksakan untuk lahir. Dia sudah ada jalan lahirnya sendiri, dan minum minyak kelapa muda memudahkan persalinan itu hanya mitos. Dan kembali lagi kepada diri kita, siapapun yang ingin mempercayai itu ya kembali lagi terhadap diri masing-masing. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya dan atas perhatian para audiens yang telah mendengarkan penjelasan tentang praktik kebidanan yang sensitif terhadap budaya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.